Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah yang berjudul Jaya Wirya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu pagi ketika matahari baru saja keluar dan mulai menyinari bumi, Jaya dan Pak Jarwi serta dibantu juga oleh Bagus mulai memasuki jatah tempat biasa mereka mencari rotan serta batu akik di sungai kecil yang berada di tengah hutan tersebut. Dengan penuh semangat, Pak Jarwi pun menuntun seekor kambing jantan berwarna hitam yang beberapa hari lalu dibelinya di pasar yang berada sangat jauh dari rumah tempat tinggalnya. Bagus yang terlihat sangat senang pun sesekali berlari kecil sambil bercanda bersama Jaya. Sesampainya mereka di tempat yang dituju, Jaya pun langsung menggali tanah di tempat yang telah ditunjukkan oleh Cakrabawana beberapa hari yang lalu. Dengan penuh semangat dan tidak terkena lelah, Jaya pun terus mengayunkan cangkulnya, menghujamkan ke tanah yang tidak terlalu keras itu. "Biar bapak yang melanjutkannya, Jaya," ujar Pak Jarwis yang tahu jika Jaya sudah merasa lelah saat itu. "Tidak pak, biar Jaya saja yang menggalinya," balas Jaya dengan senyum di wajahnya. Beberapa jam berlalu, lubang yang digali oleh Jaya pun mulai terlihat dalam. Pak Jarwis dan Bagus yang membantu menaikkan tanah dari dasar lubang pun terlihat sangat bersemangat sekali saat itu. Walau merasa sangat lelah dengan tubuh yang dibasahi keringat, akhirnya Jaya pun menemukan apa yang dicarinya. Bongkahan emas murni pun didapatnya di dalam lubang itu. Dan saat itu, emas yang didapat Jaya terlihat 3 kali lipat lebih besar dari yang pertama didapatkannya. "Kamu berhasil, Jaya," ucap Pak Jarwis yang merasa sangat senang sekali setelah melihat emas murni yang lebarnya hampir separuh telapak tangannya. "Iya pak, sebentar lagi keluarga kita akan hidup berkecukupan," balas Jaya yang masih sibuk mencari emas lainnya. Setelah memastikan jika tidak ada lagi emas yang tersisa di dalam lubang itu, Jaya pun bergegas naik ke atas dan beristirahat sejenak dengan meminum serta memakan bekal yang mereka bawa. Setelah itu Jaya pun meminta kepada Pak Jarwis untuk membawa kambing hitam yang sudah dipersiapkannya untuk disembelih di sebuah batu yang ada di tepi sungai kecil tersebut. Darah segar dari seekor kambing hitam yang disembelih langsung oleh Jaya pun mulai mengalir membasahi batu besar tempat Jaya bertemu langsung dengan sosok Cakrabawana. Darah segar itu pun hanyut mengikuti aliran air sungai yang warnanya menjadi merah tersebut. Setelah dapat memisahkan antara kepala seekor kambing berwarna hitam tersebut, Jaya pun kembali turun ke lubang yang digalinya tadi untuk mengubur kepala kambing tersebut. Sesudah ritual itu dilakukan, Jaya pun menunggu ayahnya yang sedang menguliti kambing tadi dan sekaligus mencincangnya untuk dibawa pulang dan akan dimasak serta dibagikan kepada tetangga terdekatnya. Beberapa hari setelah melakukan ritual di tengah hutan dan mendapatkan emas yang dijanjikan oleh Cakrabawana, Pak Jarwis pun mengajak Gendis dan Jaya pergi ke kota untuk menjual emas murni tersebut. Tapi sebelum Pak Jaya membagi emas batangan itu menjadi 4 bagian, untuk memudahkannya dalam menjual emas tersebut, karena jarak desa tempat tinggal keluarga Pak Jarwis dengan kota sangatlah jauh. Maka mau tidak mau Pak Jarwis pun harus menginap di pasar kota setempat setelah menjual emas yang mereka bawa dari rumah. Itulah mengapa Pak Jarwis mengajak anak perempuannya dan juga Jaya ke kota untuk membantunya membawa dan menjaga uang yang akan mereka dapatkan dalam jumlah yang sangat banyak nantinya. Pak Jarwis yang setiap harinya mencari kayu bakar dan rotan di hutan tidak mengetahui jika di kota tersebut terdapat penginapan yang aman dan nyaman dan buka setiap harinya. Karena tidak mengerti tentang seluk-beluk perkotaan, Pak Jarwis pun terpaksa tidur di sekitar pasar bersama Jaya dan juga Gendis.
Dan pada malam di mana Pak Jarwis, Jaya dan Gendis tidak berada di rumahnya, kejadian janggal pun terjadi kepada Bu Sani yang membuatnya merasa sangat kebingungan kala itu. Baru saja Bu Sani terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba saja terdengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan terdengar suara Pak Jarwis memanggilnya. Walau awalnya Bu Sani tidak yakin jika itu adalah suara Pak Jarwis, tapi akhirnya Bu Sani pun memutuskan untuk membukakan pintu rumahnya. Bu Sani yang sempat terkejut dengan kepulangan suami dan kedua orang anaknya itu pun merasa heran. Bagaimana tidak? Padahal sebelumnya Pak Jarwis mengatakan jika pastinya mereka akan menginap di pasar kota, karena angkutan umum yang menuju ke daerah desa tempatnya tinggal hanya ada di pagi dan siang hari. Sementara ketika hari sudah siang, Pak Jarwis dan kedua anaknya baru akan sampai di pasar kota, karena memang mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk dapat ke pasar kota. Walau merasa heran dengan kepulangan suaminya, tapi Bu Sani tidak sedikit pun merasa curiga akan apa yang sedang terjadi malam itu. Semua terlihat normal dan biasa saja. Gendis yang memiliki ruangan kecil yang menjadi tempat tidurnya pun tanpa berkata-kata langsung berjalan menuju ke kamarnya. Sedang Jaya langsung menyusul Bagus yang sudah tertidur pulas bersama kedua adiknya. Sedangkan Pak Jarwis langsung menggandeng tangan Bu Sani dan mengajaknya masuk ke dalam kamar tidurnya. Hal yang tidak biasa yang dialami Bu Sani kala itu adalah dia merasakan getaran yang menggebu-gebu di dadanya setelah Pak Jarwis memegang lengannya. Dan tidak seperti biasanya, Pak Jarwis pun terlihat sangat bersemangat ketika dia memeluk tubuh Bu Sani. Pergumulan antara Pak Jarwis dengan Bu Sani pun terjadi, hingga tanpa sadar Bu Sani pun terbuai oleh kenikmatan surgawi yang membuatnya tidur lelap setelah pergumulan itu berakhir. Tidak seperti hari-hari biasanya, saat itu Bu Sani yang tertidur sangat lelap di kamarnya dikejutkan oleh keempat anaknya yang membangunkannya. Bagus, Cikal, Sandi dan Asi merasa ketakutan karena ibunya tidak kunjung bangun dari tidurnya pagi itu. Padahal biasanya Bu Sani selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan dan juga makan siang mereka. "Bapak di mana, Gus?" tanya Bu Sani kepada Bagus sambil mencari suaminya keluar rumah. "Loh, Bapak kan sedang ke kota, Bu," jawab Bagus yang benar-benar membuat Bu Sani terkejut. "Bapak dan juga Mbak Gendis serta Mas Jaya sudah pulang, Gus. Apa mungkin mereka sudah berangkat ke hutan?" ujar Bu Sani yang membuat Bagus terheran-heran. "Kalau Bapak dan Mbak Gendis serta Mas Jaya sudah pulang, pastinya mereka akan membawa banyak makanan dan juga baju-baju untuk kita, Bu," balas Bagus yang membuat Bu Sani diam terpaku. Setelah mencari keberadaan Pak Jarwis, Gendis serta Jaya di sekitar rumahnya dan tidak menemukan mereka, Bu Sani pun duduk terdiam memikirkan apa yang telah dialaminya semalam. Sebuah hal yang benar-benar dialaminya malam itu sungguh membuat Bu Sani kebingungan pagi itu. "Apa aku hanya mimpi ya?" gumam Bu Sani dalam hatinya. Setelah berusaha keras untuk melupakan kejadian semalam, Bu Sani pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan di dalam hatinya, Bu Sani pun berharap jika itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Siang menjelang sore, Pak Jarwis, Jaya dan juga Gendis pun pulang. Mereka bertiga berhasil membawa uang banyak hasil dari penjualan emas yang dapat dari sebuah ritual tersebut. Dan karena hasil penjualan separuhnya dari emas itu sudah menghasilkan banyak uang, Pak Jarwis pun menyimpan sisa emasnya dan akan menjualnya di kemudian hari. Walau masih diliputi tanda tanya besar, tapi Bu Sani pun merasa sangat senang dengan kembalinya suami serta kedua anaknya tersebut. Apalagi mereka datang dengan membawa uang serta barang-barang yang banyak juga dibelinya. Kehidupan keluarga Pak Jarwis pun seketika berubah. Dengan uang banyak yang dimilikinya, Pak Jarwis pun memutuskan untuk membeli ladang dan persawahan untuk mereka gunakan bercocok tanam nantinya. Setelah mendapatkan ladang yang cukup luas serta persawahannya juga, Pak Jarwis pun memutuskan untuk membeli rumah atau tanah pekarangan yang berada di tengah desa. Karena Pak Jarwis pun ingin hidup dalam lingkungan masyarakat dan beraktivitas layaknya warga desa pada umumnya. Karena uang yang didapatnya dari hasil penjualan emas pertama itu sudah hampir habis, Pak Jarwis pun kembali mengajak Jaya dan Gendis untuk ke kota. Sama seperti beberapa waktu lalu, Pak Jarwis pun memutuskan untuk menginap di sekitaran pasar kota setelah dia mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut. Kejadian yang hampir sama pun terulang kembali kepada Bu Sani. Malam itu, dia mengalami kejadian yang sama persis dengan malam di mana Pak Jarwis menginap di kota untuk menjual emas pertamanya. Tapi, ada beberapa hal yang membedakan malam itu.
Walaupun tahu jika yang datang malam itu bukanlah suami dan kedua anaknya, tapi Bu Sani hanya mengabaikannya. Malahan, Bu Sani seolah menunggu sosok Pak Jarwis yang penuh kehangatan yang mampu memuaskan hasratnya yang malam itu sangat menggebu-gebu. Layaknya beberapa waktu lalu, Bu Sani pun tertidur lelap setelah bersengkerama dengan sosok Pak Jarwis. Tapi dia tidak merasa heran ketika pagi harinya dia mendapati suaminya itu ternyata belum pulang. Beberapa bulan berlalu, Pak Jarwis dan keluarganya pun dapat menempati rumah barunya yang berada di tengah desa Cihujung. Rumah itu dibeli oleh Pak Jarwis atas kesepakatan bersama keluarga mereka. Sedangkan rumah lama dengan bangunan sangat sederhana sekali itu dijadikannya rumah singgah dan juga gubuk untuk menyimpan hasil pertanian dari sawah dan ladang yang sudah diolah oleh keluarga Pak Jarwis. Hidup sejahtera yang diimpi-impikan sejak lama oleh Pak Jarwis dan Bu Sani pun akhirnya terwujud. Tapi hal itu pun menimbulkan permasalahan baru yang membuat keluarga mereka dicap melakukan pesugihan oleh warga desa setempat. Bahkan kabar tentang penemuan emas di hutan tersebut pun sudah menyebar ke penjuru desa, hingga orang-orang pun mulai mendatangi hutan tersebut untuk memburu logam mulia tersebut. Hari itu, ada yang aneh dengan Pak Jarwis. Lelaki parubaya yang sudah lama tidak mengunjungi hutan tempatnya mengais rezeki itu merasa sangat merindukan suasana alam di tengah hutan tersebut. Walaupun saat itu hutan sudah mulai banyak didatangi orang, tapi kenangan yang ada tidak akan hilang dari dalam benak Pak Jarwis. Pagi itu Pak Jarwis yang sebelumnya sudah memberitahu Bu Sani jika dia akan pergi mencari rotan di tengah hutan, mulai melangkahkan kakinya setelah matahari muncul di ufuk timur. Dan seperti biasa, Pak Jarwis sudah membawa bekal makanan dan minuman untuk persediaan nanti di dalam hutan. Namun setelah hari berubah menjadi gelap, Pak Jarwis tidak juga kunjung pulang ke rumahnya. Hal itu tentunya membuat Bu Sani dan anak-anaknya merasa khawatir. Jaya yang awalnya ingin ikut menemani Pak Jarwis pun memutuskan untuk mencari keberadaan ayahnya itu. Awalnya Jaya berpikir jika ayahnya mungkin sedang tertidur di rumah lama yang kini dijadikan tempat menyimpan hasil ladang mereka. Akan tetapi Jaya bersama Bagus yang akan mencari ayahnya itu dikejutkan dengan kedatangan Pak Jarwis yang tersenyum ke arah keluarganya yang sedang mengkhawatirkan keadaannya malam itu. Semua tampak biasa saja malam itu. Tidak ada sedikit pun yang aneh dengan Pak Jarwis di mata Jaya, Gendis, Bagus dan adik-adiknya. Akan tetapi Bu Sani merasa ada sesuatu yang janggal pada diri Pak Jarwis karena Bu Sani merasakan sangat berhasrat sekali malam itu. Apa yang dirasakan oleh Bu Sani malam itu sama seperti ketika Pak Jarwis, Jaya dan Gendis pergi dan menginap di kota. Yang pada malam harinya mereka tiba-tiba saja pulang dan menghilang ketika pagi datang. Malam itu Bu Sani kembali merasakan sebuah kehangatan dan kebahagiaan dari sosok Pak Jarwis yang belum pernah didapatkannya selama mereka hidup bersama. Walau merasa aneh, tapi Bu Sani tidak memperdulikan hal itu karena yang dia tahu, dia melakukan semuanya dengan suaminya sendiri. Di rumah baru yang dibeli Pak Jarwis dari salah seorang penduduk desa yang pergi ke Pulau Sumatera untuk mengikuti program transmigrasi kala itu. Di rumah yang cukup besar itu, seluruh keluarga Pak Jarwis dapat tidur dengan nyenyak tanpa merasakan dinginnya angin malam yang masuk dari celah dinding bambu. Seperti di rumah mereka dulu. Dan di rumah itulah babak baru dari desa Cihujung dimulai setelah Pak Jarwis menjadi kepala desa di sana. Semakin hari semakin banyak orang yang pergi ke dalam hutan untuk mencari emas yang menjadi buah bibir warga desa setempat. Entah siapa yang mengabarkan penemuan emas murni oleh Jaya dan Bagus di tengah hutan yang memang menjadi sumber mata pencaharian keluarga Pak Jarwis. Warga desa sekitar pun percaya jika Jaya dan Bagus menemukan logam mulia itu. Pasalnya semua orang tahu jika keseharian bocah yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah itu hanya berada di dalam hutan. Mengetahui jika semakin banyak orang yang mencoba mencari keberuntungan mereka di hutan itu, Jaya pun merasa khawatir jika akan ada orang yang juga menemukan logam mulia yang kemungkinan besar masih banyak terdapat di hutan tersebut. Akan tetapi apa yang dikhawatirkan Jaya tidak pernah dikhawatirkan oleh Pak Jarwis. Dan bahkan Pak Jarwis seperti sengaja menggiring seluruh warga desa untuk mencari emas murni di tengah hutan tersebut. Karena tidak juga ada seorang warga pun yang bisa mendapatkan emas tersebut, beberapa orang warga pun mulai mendatangi rumah Pak Jarwis untuk menanyakan kebenaran tentang penemuan emas murni yang pada akhirnya dapat merubah kehidupan keluarga Pak Jarwis.
Malam itu, rumah Pak Jarwis didatangi oleh Pak Juhri yang merupakan kepala desa Cihujung dan beberapa orang warga lainnya. Kedatangan mereka itu tentunya ingin menanyakan tentang kebenaran emas yang ditemukan oleh Jaya dan Bagus, yang mana kabar itu telah tersebar hingga ke desa-desa lainnya. Memang benar Pak Lurah, beberapa waktu lalu kedua anak saya yang bernama Jaya dan juga Bagus telah menemukan emas murni sebesar jari kelingking Jaya. Dan dengan hasil penjualan emas itulah kami sekeluarga bisa membeli rumah ini, serta ladang dan sawah di dekat rumah yang dulu kami tempati itu, ujar Pak Jarwis menceritakan tentang emas tersebut. Jadi kabar itu memang benar adanya ya Pak? Balas Pak Lurah Juhri yang terlihat antusias sekali mendengar cerita dari Pak Jarwis. Kalau begitu, kita harus secepatnya mengamankan hutan tersebut Pak Jarwis. Jangan sampai ada penduduk desa lain yang masuk ke wilayah hutan yang masih berada di desa kita ini, sambung Pak Marlan mengutarakan maksudnya. Tidak perlu Pak Marlan, kita tidak perlu repot-repot menjaga hutan itu, karena untuk dapat menemukan emas itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, balas Pak Jarwis yang sempat membuat Jaya dan ibunya serta kakak perempuannya terkejut. Aturan bagaimana Pak Jarwis? Dan dari mana Pak Jarwis mengetahui aturan itu? Tanya Pak Lurah yang semakin penasaran tentang bagaimana caranya Jaya serta Bagus mendapatkan emas di tengah hutan itu. Saya sangat tahu tentang hutan itu Pak Lurah, karena lebih dari separuh usia saya habiskan di tengah hutan itu. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk mengetahui aturan itu berasal, jawab Pak Jarwis dengan tenang. Kalau begitu, untuk dapat memakmurkan desa kita ini, saya harap Pak Jarwis bersedia memberitahu kami tentang aturan dan tata cara untuk mendapatkan logam mulia itu Pak, balas Pak Lurah Juhri sambil menatap Pak Jarwis penuh harapan. Itu bukan perkara sulit Pak Lurah. Yang terpenting kita semua yakin dan percaya bahwa kita pasti akan mendapatkan apa yang kita cari di hutan itu, ujar Pak Jarwis menjelaskan kembali. Bagaimana mungkin? Kami tidak yakin Pak Jarwis. Sedangkan Pak Jarwis sendiri kan sudah mendapatkan hasil yang melimpah dari emas yang ditemukan oleh Jaya dan Bagus, sambung Pak Marlan yang membuat orang-orang ikut mengamini pernyataannya itu. Baiklah, kalau bapak-bapak sekalian sudah mantap dan yakin akan keberadaan emas di hutan itu, saya akan menanyakan apa yang harus dilakukan untuk dapat menemukan emas di tengah hutan itu. Besok malam, Pak Lurah dan bapak-bapak sekalian bisa datang lagi ke sini, dan saya akan memberikan cara serta aturan-aturan yang diinginkan oleh Karuhun di sana, balas Pak Jarwis yang membuat Pak Lurah Juhri serta Pak Marlan dan beberapa orang lainnya tersenyum penuh kebahagiaan. Tapi sebelum bapak-bapak pulang, saya akan menunjukkan emas yang beberapa hari lalu saya temukan di hutan itu, imbu Pak Jarwis yang membuat Pak Lurah Juhri terpukau. Setelah kembali dari dalam kamarnya, Pak Jarwis pun menunjukkan benda berwarna kuning yang ukurannya sebesar jempol tangan orang dewasa itu. Pak Lurah Juhri yang pertama memegang emas tersebut merasa tambah bersemangat untuk mendapatkan logam mulia itu. Begitu juga dengan Pak Marlan dan beberapa orang di sana. Mereka semua seperti merasakan sesuatu yang membuat mereka ingin memiliki juga emas murni tersebut. Ketika Pak Lurah Juhri dan Pak Marlan serta beberapa orang warga desa telah pergi meninggalkan rumahnya, Jaya pun langsung mengutarakan sesuatu yang dianggapnya tidak perlu disampaikan oleh ayahnya kepada orang-orang tadi. Selain merasa kesal dengan sikap ayahnya, Jaya juga merasa takut jika ritual yang sudah dilakukannya akan diketahui juga oleh Pak Lurah Juhri serta yang lainnya. Semua sudah dalam kendaliku Jaya, dan memang itulah tujuanku dari awal. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah menikmati apa yang telah kau dapatkan tanpa ikut campur dalam urusan ini, ujar Pak Jarwis yang membuat Jaya terkejut dibuatnya. Tapi Jaya hanya tidak ingin jika ritual yang telah Jaya lakukan itu diketahui oleh semua orang Pak, balas Jaya yang semakin kesal dengan apa yang baru saja dikatakan oleh ayahnya itu. Sudah, aku katakan saat ini, akulah yang memegang kendali atas hutan itu, balas Pak Jarwis dengan kedua bola mata yang terlihat menghitam. Nikmatilah harta yang sudah aku berikan, cu, imbu Pak Jarwis yang seketika itu juga suaranya berubah dan terdengar seperti suara milik Cakrabawana. Apakah ini Eyang Cakrabawana? Tanya Jaya yang langsung menurunkan nada bicaranya. Benar, cu,
saat ini aku sudah berada di dalam tubuh ayahmu, dan kau tidak perlu lagi melakukan ritual itu. Yang terpenting, saat ini jangan sampai ada yang tahu jika aku berada dalam tubuh ayahmu, balas sosok Eyang Cakrabawana menjelaskan. Setelah tahu jika kini sosok Eyang Cakrabawana sudah berada di tubuh ayahnya, Jaya pun tidak lagi merasa khawatir tentang ritual yang telah dilakukannya untuk mendapatkan logam mulia di hutan itu. Dan sejak hari itu, Jaya terus menyibukkan diri mengurus ladang dan sawahnya serta menikmati hasil dari semua itu. Tapi walaupun begitu, Jaya masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan hal itu tidak pernah berani ditanyakannya kepada Jarwis. Sebuah hal yang menyisakan tanda tanya besar itu adalah bagaimana bisa Pak Jarwis bertemu dengan sosok Eyang Cakrabawana dan ikut bersekutu dengannya. Di sisi lain, Pak Jarwis pun mulai mengajari warga desa Cihujung tentang bagaimana caranya melakukan ritual untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Mulai dari membawakan sesajen berupa jajanan pasar serta kembang 7 rupa dan ingkung ayam lengkap dengan tumpengnya, serta tidak lupa mereka juga diminta untuk membakar kemenyan di sana. Semua sesajen yang mereka bawa itu diletakkan di atas batu besar di tepi sungai kecil yang berada di tengah hutan tersebut. Hari yang membuat desa Cihujung berubah menjadi desa dengan aura mistis yang sangat mencekam pun dimulai. Pak Jarwis bersama Pak Lurah Juhri, Pak Marlan, dan Pak Ramin serta 2 orang lainnya memulai ritual pertama mereka. Setelah melakukan ritual, Pak Jarwis pun menunjuk sebuah tempat dan meminta kepada Pak Lurah untuk menggali di tempat tersebut. Pak Lurah Juhri pun meminta Pak Marlan dan Pak Ramin serta 2 orang lainnya mulai menggali. Karena 4 orang itu menggali secara bergantian, maka tidak memerlukan waktu yang lama, mereka pun sudah mendapatkan lubang yang cukup dalam. Dan tidak lama kemudian orang-orang yang diminta oleh Pak Lurah Juhri menggali pun dapat menemukan emas murni yang mereka idam-idamkan itu. Walau emas murni itu tidaklah besar, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya tanah di hutan itu benar-benar menyimpan emas. "Bagaimana Pak Lurah? Sekarang Bapak percayakan dengan apa yang saya ceritakan itu?" ujar Pak Jarwis dengan bangganya. Iya Pak Jarwis, kami percaya, dan pastinya warga desa Cihujung akan memiliki kehidupan yang sejahtera, ujar Pak Lurah Juhri sambil tersenyum memandangi emas murni yang berada di tangannya. "Bagilah hasilnya dengan yang lain Pak. 1 pekan lagi kita akan kembali melakukan ritual di tempat ini dan kita akan mendapatkan lagi emas itu," balas Pak Jarwis yang membuat Pak Lurah Juhri serta Pak Marlan dan yang lainnya merasa sangat senang. Akan tetapi permasalahan lainnya pun muncul setelah Pak Lurah Juhri dan orang-orangnya berhasil tahu tentang ritual yang harus dilakukan untuk mendapatkan emas di dalam hutan tersebut. Dan keesokan hariannya, setelah Pak Lurah Juhri dan orang-orang melakukan ritual tersebut, 2 orang yang kemarin ikut bersama Pak Jarwis, Pak Lurah Juhri serta Pak Marlan datang ke tengah hutan untuk melakukan ritualnya. Hal itu mereka lakukan karena mereka mengaku tidak diberi hasil dari penjualan emas tersebut, melainkan hanya dibayar dengan upah sebagai pekerja harian biasa. Dan karena kedua orang itu telah mengetahui tata cara yang harus dilakukan dalam ritual, mereka pun memutuskan untuk melakukannya tanpa sepengetahuan Pak Jarwis dan Pak Lurah Juhri. Akan tetapi kedua orang yang bernama Mang Taji dan Mang Usep dibuat terkejut dengan kedatangan Pak Jarwis ke tempat mereka melakukan ritual. Walaupun tahu jika tindakan kedua orang itu salah, tapi Pak Jarwis pun tidak merasa kesal dan marah dengan apa yang sedang mereka lakukan itu. "Ritual yang kalian lakukan ini akan sia-sia tanpa adanya saya sebagai penghubung dengan sosok yang menguasai hutan Bawana ini," ujar Pak Jarwis, yang kedatangannya sontak mengagetkan Mang Taji dan Mang Usep. "Maaf Pak, maafkan atas kelancangan yang telah kami berdua lakukan, tapi kami terpaksa melakukan ritual ini tanpa seizin Pak Jarwis dan Pak Lurah Juhri," balas Mang Usep dengan wajah tertunduk lesu. "Memangnya kenapa hanya kalian berdua yang datang, Kang? Kenapa Akang tidak mengajak Pak Marlan dan yang lainnya?" tanya Pak Jarwis yang perlahan mendekat ke arah Mang Taji dan Mang Usep. "Kami berdua datang ke sini karena kami tidak diberi bagian dari emas yang kita dapatkan kemarin, Pak," balas Mang Taji menjawab pertanyaan Pak Jarwis.
Setelah berbincang dengan Mang Taji serta Mang Usep, Pak Jarwis yang hanya tersenyum ketika tahu jika Pak Lurah Juri dan Pak Marlan serta Pak Rahim telah dihinggapi rasa tamak pun hanya tersenyum. Dan tanpa pikir panjang, Pak Jarwis pun lalu mengajari tata cara ritual kepada Mang Taji dan Mang Usep. Karena sesajen yang kalian berdua bawa tidaklah lengkap, maka ritual ini tidak akan diterima, kecuali kalian sanggup melengkapinya, ujar Pak Jarwis kepada Mang Taji dan Mang Usep. Iya Pak, kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli ayam yang dijadikan ayam ingkung, balas Mang Taji menjelaskan kepada Pak Jarwis. Tidak apa-apa Kang, jika kalian mau, kalian bisa menggantinya dengan anak ayam yang ada di rumah kalian, ujar Pak Jarwis, yang membuat Mang Taji dan Mang Usep saling beradu pandang untuk segera menyanggupi syarat tersebut. Baik Pak, kami sanggup, kalau hanya anak ayam, kami berdua punya, balas Mang Usep yang juga ikut mewakili Mang Taji. Baiklah, kalau begitu, sekarang lukai ujung jari kalian dan teteskanlah sedikit darah di atas batu itu, sebagai tanda kesanggupan kalian berdua, ujar Pak Jarwis, yang langsung dilakukan oleh Mang Taji dan Mang Usep tanpa berpikir lagi. Setelah Mang Taji dan Mang Usep melakukan apa yang diminta olehnya, Pak Jarwis pun memulai ritualnya. Dan beberapa saat kemudian Pak Jarwis pun meminta Mang Taji dan Mang Usep untuk mengikutinya dengan membawa cangkul serta alat lainnya yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Disinilah tempatnya, ujar Pak Jarwis sambil menunjuk ke arah bawah. Dengan sesaji yang telah kalian berikan itu, kalian akan mendapatkan lebih banyak emas dibandingkan dengan apa yang telah didapatkan Pak Lurah Juri kemarin, imbu Pak Jarwis dengan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Mang Taji dan Mang Usep pun terlihat sangat senang. Dan dengan semangat yang membara, mereka pun mulai bergantian membuat lubang di tempat yang telah ditunjukkan oleh Pak Jarwis tadi. Setelah menggali cukup dalam, akhirnya apa yang dicari oleh Mang Taji dan Mang Usep pun dapat ditemukan. Benar saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jarwis tadi, bahwasanya mereka berdua akan mendapat emas murni yang lebih besar dari Pak Lurah Juri kemarin. Dengan kedua tangan gemetar seolah tidak percaya dengan apa yang sudah mereka dapatkan, Mang Taji dan Mang Usep pun bergantian memegang lempengan emas tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Pak Jarwis pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Jangan terkejut Kang, jika kalian berdua akan kehilangan anak ayam di rumah kalian nanti, ujar Pak Jarwis dengan senyum mengembang di wajahnya. Iya Pak, kami siap, balas Mang Taji yang terus membolak-balikan lempengan emas yang mereka dapatkan itu. Setelah menutup kembali lubang yang telah mereka gali, Mang Taji dan Mang Usep pun bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing. Walau emas murni yang berbentuk lempengan itu belum mereka bagi, tapi mereka saling percaya satu sama lainnya dan sepakat untuk menjual emas tersebut di pasar kota esok harinya. Tapi hal yang sama sekali tidak mereka inginkan pun terjadi. Sesampainya Mang Taji dan Mang Usep di rumah mereka masing-masing, mereka pun dikejutkan dengan suara tangisan keluarga mereka. Kabar buruk pun terdengar menyayat hati dan membuat Mang Taji dan Mang Usep sangat bersedih. Ya, kabar kematian dari anak mereka itu seolah mengubur kebahagiaan yang baru saja mereka dapatkan. Dan sama seperti yang dialami Jaya serta Bagus dulu sewaktu pertama kali mereka mendapatkan emas di dalam hutan itu dan bertemu dengan sosok lelaki tua yang ternyata adalah jelmaan dari Eyang Cakrabawana. Kala itu mereka bersedia untuk menukar anak ayam di rumahnya, yang ternyata itu semua hanyalah kata kiasan yang menggambarkan anak yang akan ditumbalkan. Beberapa hari berlalu, Mang Taji dan Mang Usep pun pergi ke pasar kota untuk menjual emas murni yang telah mereka dapatkan. Dan tidak lama setelah itu keduanya mendapatkan uang yang sangat banyak, yang pada akhirnya dapat merubah kehidupan keluarga mereka. Kabar tentang emas yang berada di dalam hutan Bawana itu pun kembali menyebar hingga keluar desa, dan orang-orang yang berasal dari luar desa pun mulai berdatangan ke hutan Bawana yang berada di batas desa Cihujung. Walau belum ada satu orang pun dari desa luar yang berhasil mendapatkan emas di hutan itu, tapi kabar jika hutan Bawana merupakan daerah yang dapat dijadikan tambang emas pun mulai didengar oleh pihak pemerintah daerah setempat. Dan hanya dalam waktu singkat, desa Cihujung pun mulai didatangi orang-orang baik dari tetangga desa maupun dari kota yang menjadi pusat pemerintahan daerah setempat. Hal itu tentunya membuat para warga desa setempat terganggu.
Begitu juga dengan Pak Lurah Juhri yang merasa belum mendapatkan hasil yang cukup dari hutan yang berada di wilayah desanya tersebut. Dan untuk mencegah wilayah hutan Bawana diambil alih oleh pihak terkait yang berwenang, Pak Lurah Juhri pun menemui Pak Jarwis untuk membicarakan masalah tersebut. "Kita harus mencegah agar supaya orang-orang itu tidak lagi masuk ke desa kita, Pak," ujar Pak Lurah Juhri kepada Pak Jarwis. "Itu bukanlah masalah yang sulit, Pak Lurah. Saya sudah merencanakan sesuatu agar desa kita kembali aman tanpa adanya pihak-pihak yang hanya akan mengambil kekayaan alam di hutan ini," balas Pak Jarwis yang terlihat sangat tenang. "Apa, Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah orang-orang itu datang ke desa kita?" tanya Pak Lurah Juhri penasaran. "Kita buat orang-orang itu ketakutan dan enggan untuk mendatangi desa ini lagi, Pak Lurah," jawab Pak Jarwis dengan yakin. Setelah menjelaskan rencana yang dimilikinya itu, Pak Jarwis pun memberikan sejumlah uang kepada Pak Lurah Juhri untuk membuat sesajen di beberapa titik desa Cihujung. Selain itu, Pak Jarwis juga meminta Pak Lurah untuk membuat 2 patung kayu berbentuk asbak yang diletakkan di gapura yang menjadi pintu masuk ke desa tersebut. Lalu beberapa patung juga diletakkan sejumlah pohon besar yang juga dijadikan tempat untuk melakukan ritual sebelum 2 rumah berukuran kecil yang saling berhadapan yang ada di bagian desa terdepan. Setelah semua yang diminta oleh Pak Jarwis dapat diselesaikan oleh Pak Lurah Juhri bersama orang-orangnya, Pak Juhri dan seluruh warga desa Cihujung dilarang untuk memasuki hutan. Hal itu dikarenakan Pak Jarwis akan membuat orang-orang dari desa lain jerah untuk mendatangi hutan Bawana yang berada di wilayah desa Cihujung. Apa yang telah dikerjakan oleh Pak Lurah Juhri di bawah perintah Pak Jarwis pun berjalan dengan baik. Tidak lama setelah menempatkan sesaji di beberapa tempat, orang-orang dari luar desa Cihujung pun mulai menceritakan apa yang mereka alami di hutan Bawana. Kisah mengerikan yang terjadi di tengah hutan itu pun diceritakan oleh Pak Markum yang menjadi saksi mata hingga hilangnya beberapa orang temannya yang sedang mencari logam mulia di tengah hutan Bawana. Siang itu cuaca yang sangat cerah pun seketika berubah menjadi gelap dengan angin yang berembus sangat kencang menerjang pepohonan besar di sekitar hutan. Tapi beruntungnya Pak Markum dan teman-temannya sudah membuat tempat untuk berteduh dari terpal plastik yang mereka bawa. Ketika hujan deras mulai turun membasahi hutan, Pak Markum yang berada di satu tempat yang sama dengan Pak Maman, Yadi dan juga Taufik pun hanya bisa duduk memeluk lutut mereka masing-masing. Udara yang sebelumnya terasa sangat sejuk pun berubah menjadi dingin karena angin berhembus sangat kencang. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Pak Markum dan yang lainnya pun memilih memejamkan mata walau dengan posisi duduk. Setelah hujan reda, Pak Markum pun mendengar suara menggeram yang berjalan ke arahnya. Tapi Pak Markum yang merasa sangat lelah pun tidak menghiraukan hal itu. Dan baru saja Pak Markum terlelap, tiba-tiba saja terpal plastik tempat mereka berteduh itu terkoyak oleh sebuah benda yang sangat tajam. Disusul dengan terhempasnya tempat berteduh itu. Tidak lama setelahnya, Pak Markum mendengar suara menggeram yang membuat nyalinya hilang bagai ditelan bumi. Dan betapa terkejutnya Pak Markum, Pak Maman, Yadi, serta Taufik ketika di hadapannya muncul sesosok makhluk hitam dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Selain memiliki kuku-kuku yang panjang dan tajam di kedua tangannya, makhluk gaib dengan mata merah menyala itu pun memiliki lidah panjang yang menjulur hingga ke bagian perutnya, serta barisan gigi tajam dengan 2 taring panjang yang membuat makhluk tersebut terlihat sangatlah menyeramkan. Karena merasa sangat terkejut dan tidak dapat berlari, Taufik yang berada di dekat sosok makhluk gaib tersebut pun langsung mendapatkan cengkeraman di bagian kepalanya yang dengan waktu sangat singkat, cengkeraman dari sosok makhluk gaib itu pun membuat kepala Taufik berlumuran darah. Setelah menghempaskan tubuh Taufik, sosok makhluk bertubuh tinggi besar itu pun langsung mencekik leher Pak Maman dan Yadi. Dan mengetahui jika ada bahaya besar yang sedang mengincarnya, Pak Markum pun memilih berlari meninggalkan Pak Maman, Yadi dan Taufik serta teman-temannya yang lain yang terpisah dari kelompok Pak Markum. Dengan rasa takut yang luar biasa, Pak Markum pun terus berlari hingga akhirnya dia dapat keluar dari dalam hutan tersebut dan bertemu dengan Pak Jarwis yang kala itu sedang bersama Pak Lurah Juhri serta beberapa warga desa lainnya. Setelah menceritakan apa yang dialaminya di dalam hutan tadi, Pak Markum pun meminta Pak Lurah untuk mengantarkannya keluar desa.
Dan setelah mengetahui apa yang dialami oleh Pak Markum dan teman-temannya, Pak Lurah Juhri pun meminta kepada bawahannya untuk mengantar Pak Markum sampai di depan gapura yang menjadi pintu masuk desa tersebut. Entah apa yang telah diceritakan oleh Pak Markum kepada keluarganya serta keluarga dari Pak Maman, Yadi dan yang lainnya. Tapi keesokan harinya, desa Ciujung didatangi oleh beberapa orang yang bermaksud untuk mencari keberadaan dari Pak Maman, Yadi, Taufik, serta orang-orang yang sedang menambang emas di hutan Bawana. Selain kepala desa tempat Pak Markum tinggal, ada juga beberapa orang yang terlihat seperti dukun yang mendatangi desa Ciujung. Dan sebagai kepala desa setempat, Pak Lurah Juhri pun memberitahukan kepada orang-orang itu jika Karuhun di hutan Bawanan marah dan tidak ingin ada orang yang berasal dari luar desa menambang emas di sana. Akan tetapi beberapa orang yang terlihat memiliki kemampuan supranatural itu tidak begitu saja mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Pak Lurah Juhri. Mereka tetap ingin masuk ke dalam hutan guna mencari keberadaan Pak Maman, Yadi, Taufik dan 3 orang lainnya. Karena tidak ingin terjadi keributan, akhirnya Pak Lurah Juhri pun mengizinkan orang-orang itu masuk. Hal itu dilakukan kepala desa Ciujung atas perintah dari Pak Jarwi sebelumnya. Ketika sore datang, orang-orang yang berasal dari desa lain itu pun terlihat memasuki desa Ciujung kembali setelah melakukan pencarian di dalam hutan Bawana. Mereka mengaku tidak menemukan apapun selain tempat Pak Maman, Yadi dan Taufik berteduh serta peralatan yang mereka bawa. Dan akhirnya mereka semua pun mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Pak Lurah Juhri tentang Karuhun hutan Bawana yang tidak ingin tempatnya diusik. Pencarian atas hilangnya Pak Maman, Yadi, Taufik dan 3 orang lainnya itu pun tidak pernah dilakukan lagi. Dan sejak saat itu warga dari luar desa Ciujung menganggap hutan Bawana adalah tempat yang sangat terlarang bagi orang yang berasal dari luar desa. Ditambah lagi dengan adanya banyak sesajen yang ada di desa Ciujung yang terus ditaruh oleh warga desa setempat di beberapa titik desa itu, menambah aura hitam yang sangat mencekam ketika ada orang luar yang masuk ke desa itu. Misteri tentang desa Ciujung yang dipercaya menjadi tempat menuju ke hutan yang menyimpan banyak emas murni pun masih berlanjut setelah kematian Pak Lurah Juhri yang terjadi secara tidak wajar. Selain itu, desa Ciujung pun masih menyimpan misteri tentang siapakah sosok Pak Jarwis yang sebenarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.